coba sih, maksudnya udah tiap hari sih potong, tiap dia mandi cek kuku, nanti kalau panjang potong. Jadi kalau mandiin musang itu yang gampang itu pas kita habis mandi. Kalau aku sih pengalaman kayak gitu sih, habis mandi. Jadi nanti dia kalau habis mandi kan sibuk sama bulunya yang basah itu kan, jadi dia lupa gitu sama anunya, sama maksudnya kalau dia anu sama kukunya itu, jadi dia nggak terlalu berontak. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi gampang atau susahnya itu kalau tinggal kita sabar apa enggak gitu aja ya, mandiin dia. Kalau anu ya kan, kalau udah gampang, kita kita coba praktekin ya, apa nanti kita lihat. Jadi kayak gini tuh harus sabar guys, maksudnya itu kita nggak bisa paksa dia juga. Nanti kalau kita paksa dia katanya nanti dia jadi stres. Dia kalau anu tahu masalahnya, kalau mau potong kuku gini udah stres, nggak mau lagi, besok mau dipotong pasti nggak mau. Kayak gitu guys. Jadi nggak bisa buru-buru, harus pelan-pelan, harus santai, harus anu ya kan. Jadi kalau anu tuh jadinya nanti kayak gini guys. Nah, kayak gini nih. Ya kan, udah apa lumayan lah ya kan, pelan belakangnya ya udah pelan-pelan. Jadi nggak bisa buru-buru, harus santai, tenang, kalem kayak gitu.
gitu, nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa pasti dia berontak, besoknya pasti nggak mau kayak gitu. Jadi harus pelan-pelan, harus santai, nggak bisa maksudnya itu kita kita juga enakin dia, santain dia, maksudnya kita bikin dia alih perhatian. Kayak bulunya kan masih basah, pasti dia bulunya, nanti sambil bulunya kita potong pelan-pelan kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau mau langsung potong kayak gini, atau misalkan kita minta teman suruh pegangin kayak gitu, nanti takutnya dia malah jadi stres, jadi nggak mau dipotong lagi besoknya ya kan. Kalau kayak gini kan potong sendiri bisa, misalkan nggak harus dibantuin orang gitu loh. Jadi kita cari gampangnya ya, betul untung dia kayak gitu. Jadi kalau ambil kaki belakangnya pakai kaki depannya kayak gitu, baru nanti potong pelan-pelan lama nggak apa-apa, yang penting kan dianya nggak stres, kitanya juga nyaman ya kan, potongnya bisa tapi harus tahu ya guys, biasanya batas potong kuku itu seberapa. Misalnya kayak gini ya kan, misalnya kuku musang, jadi potongnya itu ujungnya sini, yang merah-merah ini kan pasti ada yang merah yang di kuku musang itu, jangan sampai potong, jadi ujungnya sini aja dikit deh, ya takutnya kalau nanti sampai kena merahnya ini dia pasti bincang guys, nggak bisa jalan pasti karena sakit keluar darahnya. Jadi ya harus hati-hati itu, makanya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, santai-santai, yang penting dia mau dipotong. Nah misalkan kayak gini kan, pas kayak gini tuh kaki yang depan ini, yang sini ini kalian ambil, yang sini ini kalian ambil, potong. Nah, tuh lihat ya, udah sedikit-sedikit kayak gitu, udah kan. Pas kayak gitu sedikit-sedikit jadi kenanya itu nggak terlaluan guys, nggak terlalu dalam. Takutnya kalau dalam jadinya kukunya sakit ya, apa berdarah, nanti bisa infeksi, bisa malah bisa tambah parah ya kan. Jadi saranku ya sedikit-sedikit aja, nggak apa-apa, mau 2 hari sekali, mau 3 hari sekali nggak masalah potongnya itu. Cuman kan kadang kita lupa, kita pasti baru kemarin udah panjang lagi, udah kayak gini, nggak masalah potong lagi, santai-santai habis mandiin kayak gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan kan, nanti takutnya dia itu stres. Yang pasti itu dia stres atau dia takut, kita potong besok kita mandiin atau kita apa, pasti dia kayak gitu, nggak mau dimandiin, takut kayak gini, udah pasti kayak gitu. Jadi kalau yang misalkan masih pemula ya kan, punya musang, pengen potong kuku musang supaya pas kita gendong, kita ajak main, dia nggak terlalu sakit ya kan. Karena kalau misalnya kayak di baju, pasti bajunya ya kalau apa ya, nyantol lah kayak gitu, pasti bikin pas mandiin kayak gini baru kalian potong kayak gitu. Jadi nggak harus tiap mandi dipotong, nggak, cuman kita ngecek kayak pas kita ya main, kita gendong kok kukunya panjang ya, nah baru besoknya kita potong kayak gitu. Jadi kalau bisa sih waktunya ya pas habis mandi, terus pas siang guys. Kalau pas siang hari kan dia kan hewan nokturnal guys, maksudnya hewan yang banyak yang aktifnya itu di malam hari. Jadi kalau siang kan dia tidur, nah pas siangnya itu kita mandiin sama kita udah kayak gitu. Jadi nggak terlalu sih, maksudnya nggak harus buru-buru, udah itu aja kuncinya, nggak harus buru-buru, terus nggak harus misalkan kita cari teman atau kita apa buat pegangin ya kan, nggak perlu. Yang penting kita sabar, santai, udah kayak gitu, dianya nyaman, kitanya juga santai ya kan. Nah kayak gitu kan dia tenang, ya santai ya kan, nggak harus yang
ini gini dipegangin atau diapakan atau di yang lain lah misalnya kayak gitu ya. Ini sih cuman saran ya kan, saran aku kalau biasanya potong kuku musang sih kayak gitu ya kan. Kalau diandukan diandukan sendiri deh. Jadi kayak gitu, nggak usah dipotong apa di apa nggak usah dipotong, nggak usah dipegangin teman atau diapakan. Dulu sih aku mikirnya kayak gini, apa minta bantuan teman ya kan, atau sekali 2 kali potong oke lah, nggak masalah. 3 kalinya nggak ada yang pegangin ya kan, nggak ada yang berani pegangin, nggak ada yang anuin. Terus yang ada sekalinya aku yang pegangin, ada yang motongin kuku, nggak berani, takutnya nanti kayak gini nanti kayak gitu. Nah makanya lakukan sendiri ya kan, lakukan sendiri pelan-pelan, nggak masalah, yang penting kayak gitu guys. Jadi habis mandi ya kan, badannya masih basah, sekalian kalian keringin musangnya ya kan, andukin sekalian potongin. Jadi tuh dia kan fokusnya kayak gitu guys, badannya itu basah, jadi dia fokusnya jilatin bulu, jilatin badannya yang basah itu kan, jadi dia nggak fokus sama nah kayak gitu. Atasnya itu kita potong kayak gitu. Jadi satu depannya dulu kanan, kalau misalkan dia depannya nggak mau, belakangnya ganti belakangnya. Nanti kalau belakangnya dia udah nggak nyaman lagi, ganti depannya kayak gitu. Jadi nggak harus langsung semua kena gini-gini, nanti kalau kita buru-buru malah kena dagingnya, itu daging di kaki di kukunya itu, maksudnya kuku baru ya, kuku muda bukan kuku tua. Yang kita potong kan kuku tuanya itu, kena sininya aja kuku tuanya itu. Nah nanti takutnya kena kuku mudanya, malah jadi nggak bisa jalan, pincang. Nah nanti malah jadi infeksi kemana-mana ya kan. Yang penting santai, sabar, udah kayak gitu. Itu maksudnya sudah aku coba ya, terbukti memang kayak gitu, cuman ya harus sabar, nggak bisa langsung. Masalahnya pelan-pelan, nggak bisa langsung nanti kena gini nggak bisa ya kan. Harus sabar, harus pelan. Nanti kalau udah kayak gini dia ya santai dia ya kan, tuh enak dia. Nih kukunya guys, nih kukunya tuh udah, cuman kayak gini guys kan, potong sendiri ya kan, gunting kukunya itu nggak tajam guys. Jadi ya jadinya kayak gitu ya. Kalau kalian punya gunting kuku yang tajam mungkin ya bisa lah, cuman ya potongnya sedikit ya, yang terlalu panjangnya kan. Udah ya udah mandi kayak gini guys. Ya santai. Udah, nanti kalau misalkan udah mandi ya kan, udah potong kuku, kalian jemur ya kan. Kalau mau kalian tinggal kalian jemur, tapi atasnya itu dikasih tutup ya, kasih tutup, kasih kain apa, kasih apalah terserah, kasih tutup, jangan kena sinar matahari langsung kalau siang. Masalahnya kalau kena sinar matahari langsung, nanti pasti lama kelamaan musang kalian bakalan katarak. Nah itu yang bikin repot guys, katarak. Nanti bisa sih disembuhkan katarak itu, cuman lama guys, prosesnya itu lama. Jadi kalau musang katarak itu harus ditaruh di tempat yang gelap ya, terus sampai nanti kataraknya itu sembuh. Cuman ya itu lama, nggak bisa langsung. Ya kan kita kan juga nggak mau juga kan, kalau musang kita hewan kesayangan ya kan, maksudnya kalian punya hewan apapun kesayangan, terus misalkan katarak apa, sakit apa-apaan juga nggak mau juga, maunya kan sehat ya kan. Apalagi sekarang musim kayak gini ya, musim dimana-mana banyak berita yang kayak gitu ya kan, corona lah apalah dan sebagainya kan. Udah kayak kita jaga kesehatan diri kita, terus juga jaga kesehatan hewan kita, kayak gitu aja. Nggak usah yang terlalu gini harus gitu, nggak usah. Yang penting kita kasih makan yang sehat, yang aja udah kayak gitu. Terus potong kukunya itu ya itu
kita potong kuku bentar lama nggak masalah, yang penting dianya nyaman, kitanya juga nyaman, kitanya bisa potong kuku, bisa nanti kalau udah digendong udah nyaman kayak gitu. Jadi nggak harus buru-buru, nggak perlu yang kayak gini, yang harus gini harus gitu, nggak usah ya kayak gini itu tuh kan, dianya udah santai, udah nyaman, udah dia lama kelamaan pasti kebiasaan ya kan, kebiasaan santai udah kayak gitu dia. Kalau misalkan musang kalian masih galak, masih ya pertama mandiin dulu aja biar supaya dia kenal sama ownernya, kenal sama yang punya ya kan. Nanti kelamaan baru dipotong kayak gitu. Jadi takutnya kalau misalkan kalian baru maksudnya misalnya kalian masih galak, masih kalau dipotong pasti kabur ya kan, nggak mau dia duduk di situ sampai kayak gitu sampai kayak gitu deh. Pasti musang kalian kabur. Jadi usahakan dulu musang kalian itu santai kayak gini ya, santai dulu kayak gitu, baru potongin. Soalnya kayak gini guys, kalau kita paksa dia pasti dia berontak terus, besoknya pasti nggak mau dipotong, nggak mau dimandiin, nggak mau digendong, nggak mau dan lain sebagainya, dia stres guys. Jadi harus sabar, kita juga nggak bisa maksa karena dia hewan juga punya insting sendiri, punya sendiri. Jadi kita ambil langkahnya dia gitu. Jadi pas dia santai, pas dia udah kayak gitu, pas dia santai dia kayak gitu, dikasih dulu kan, santai dulu, bikin santai dulu ya kan. Dia mau gigit tapinya guys, gak apa guys, kayak gini udah biasa tuh. Kalau kita pasti kalau kita ya, tarik mungkin kalau mulai takut gigit, takut apa, nggak apa-apa guys. Kalau musang kalian gigit jangan ditarik guys, kalau ditarik pasti berdarah, pasti, nggak mungkin nggak pasti. Udah diamin aja, kalau perlu masukin sekalian, kasihkan sekalian tangan kalian apa kaki kalian, kasihkan sekalian, udah kayak gitu nggak masalah, pasti dia nanti akan sendiri. Tuh. Kalau udah misalkan kayak gini tuh udah tuh udah nggak mau pasti, karena apa, dia tahu sudah bosan kayak gitu. Mungkin kalau pertama kedua pasti, tapi kalau lama kelamaan pasti bosan guys. Dia mau makan HP guys. Makan kamera dia tuh kayak gitu ya guys. Yang penting sabar, santai, udah tenang aja ya udah. Nah sekian dulu videonya ya, kita lanjut part berikutnya, video berikutnya lagi tentang musang ya kan. Nanti kalau misalkan kita besok bikin tutorial lagi apalah yang lainnya kan ya, sekitaran musang, terus tanaman ya kan, hewan peliharaan, tanaman, terus ya macam-macam lah, nanti kita bikin lagi. Oh ya kemarin aku baru beli, bukan kemarin sih, udah agak lama, cuman belum tak bikin. Di rumah ada kura-kura ambonia ya kan, kura-kura ambon ambonia, tapi yang caper ya kan, beli dari teman ya kan, teman terus dia bawain ke rumah. Udah tak bikin, cuman kan berhubung anunya belum ya kan, kolamnya belum jadi ya kan, sementara di akuarium dulu. Besok kita bikin videonya ya kan, kita bikin video kura-kura yang di akuarium.